Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini kita lanjutkan di materi sudut pada pertemuan pertama di bab materi sudut dan garis. Sudut itu adalah dua sinar garis paling sedikit ya yang saling berpotongan maka akan membentuk suatu sudut. Maksudnya apa? Perhatikan. Misal di sini Pak Ferry punya titik O. Nah, dari titik O ini Pak Ferry akan buat dua sinar garis. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua sinar garis yang berpangkal di titik yang sama, yaitu titik O ya. Misalkan di sini Bapak kasih titik, nggak apa-apa ya, garis itu kan terbentuk dari banyak titik. Ini Pak Ferry kasih titik A, di sini adalah titik B. Nah, maka bisa disebut sebagai ruas garis sinar garis OA dan sinar garis OB itu saling berpotongan di titik O, sehingga ini membentuk suatu sudut yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Titik O ini dalam istilah sudut dia disebut dengan titik sudut atau titik pusat juga boleh. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, untuk sinar garis OA dan OB itu disebut dengan kaki sudutnya. Oke, lanjut ya. Kemudian, nah ini daerah yang warna pink, yang Pak Ferry kasih warna pink ini disebut dengan daerah sudut. Atau lebih tepatnya, daerah sudut dalam. Kalau ada yang juga daerah sudut luar, daerah sudut luarnya yang ini. Oke, yang ini daerah sudut luar, yang ini daerah sudut dalam. Bapak ulangi, ini namanya adalah titik sudut atau titik pusat boleh. Yang ini namanya kaki sudut dan ini namanya daerah sudut. Selanjutnya penamaan sudut. Jadi ngasih nama sudut itu harus nyambung juga. Nah, sudut itu bisa ditulis dengan satu huruf, yaitu titik sudutnya itu. Contohnya ini. Titik sudut kan ada di O, maka ini boleh ditulis dengan sudut O. Oke, ini apa sih ini? Ini adalah notasi dari sudut atau simbol sudut itu seperti ini. Selanjutnya, sudut juga bisa ditulis dengan 3 huruf, yaitu huruf kapital. Huruf yang di tengah itu harus titik sudutnya. Contoh pada gambar ini nih, titik sudut kan ada di O. Maka kalau mau ditulis dengan 3 huruf, sudut A, O, B. Atau boleh terbalik, B, O, A. Nah ini betul semua ini ya. Namun kalau sampai kebalik dia salah. Misal nih, contoh yang salah. Sudut OAB. Nah ini salah. Karena titik yang di tengah itu bukan titik sudutnya ya, malah A-nya. Padahal di sini adalah O. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang apa simbol-simbol dan memahami mana saja unsur-unsur dari sudut. Selanjutnya jenis-jenis sudut. Ada apa aja itu? Yang pertama itu sudut 0 derajat atau titik dia sebenarnya. Oke, apa itu? Sudut yang besarnya 0 derajat. Jadi satuan sudut itu derajat ya nak ya. Selanjutnya adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut yang besarnya, ini simbol sudut ya nak ya, sudutnya itu lebih dari 0 derajat. Maksudnya di atas 0 derajat. Dan dia kurang dari 90 derajat. Bapak ulangi, jadi sudut lancip itu sudut yang besarnya di atas 0 derajat dan di bawah 90 derajat. Contohnya, di sini Bapak tampilkan yaitu suatu sudut ABC. Sudut ABC ini besarnya adalah 46,9 derajat. Nah ini masuk ke dalam jenis sudut lancip. Kenapa? Karena dia di atas 0 derajat dan dia di bawah 90 derajat. Contoh selanjutnya. Nah ini Pak Ferry buat besar sudutnya adalah 89,9 derajat. Apakah ini masih masuk sudut lancip? Iya, karena dia masih di bawah 90 derajat. Selanjutnya sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang besarnya pas, nggak kurang, nggak lebih, dia harus 90 derajat. Simbolnya seperti ini. Nah ini adalah simbol-simbol untuk
sudut siku-siku. Gambarnya sebagai berikut. Oke, ini adalah gambar untuk sudut DEF. Ada simbol di sini ya. Ini adalah simbol untuk sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Atau boleh pakai simbol seperti ini. Intinya ngelihat simbol-simbol kayak gini maksudnya adalah 90 derajat ya. Atau siku-siku. Minta untuk diingat ya. Selanjutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya di atas 90 derajat. 90 nggak kena, intinya dia di atas 90 dan di bawah 180 derajat. 180 nggak kena, di bawahnya kena ke dalam sudut tumpul. Perhatikan contohnya. Ini ada sudut ABC besarnya 90,97 derajat. Nah, ini masuk ke dalam sudut tumpul. Kenapa? Karena dia sudah di atas 90 derajat. Nyambung ya? Demikian pun dengan ini adalah contoh sudut tumpul. Selanjutnya jenis sudut lurus. Sudut lurus itu sudut yang besarnya nggak kurang dan nggak lebih, dia harus pas 180 derajat. Contohnya, nah, contohnya ini nak, di sini ada sudut AOB membentuk garis yang lurus, atau Pak Ferry kasih lengkungan, dia membentuk setengah lingkaran. Berarti besarnya sudut AOB adalah sudut lurus. Pas 180, intinya dia lurus. Yang terakhir adalah jenis sudut refleks. Seperti apa itu? Yaitu sudut yang besarnya di atas 180 derajat dan dia di bawah 360 derajat. Nah, ini masuk ke refleks. Ini contohnya sudut ABC. Yang kita lihat adalah sudut luarnya ya nak ya, yang diarsir warna hijau ini besarnya adalah 324,54 derajat. Nah, ini masuk ke dalam sudut refleks. Bisa Pak Peri giniin. Nah, ini masih refleks ini. Ya. Terus ini udah masuk ke sudut tumpul karena udah di bawah 180. Nah, ini masuk ke refleks karena dia di atas 180. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang terakhir adalah sudut penuh. Apa itu? Sudut satu lingkaran, yaitu sudut yang besarnya pas 360 derajat. Contohnya, nah ini contohnya lingkaran yang berpusat di titik O, maka satu lingkaran ini besarnya adalah 360 derajat atau sudut satu putaran penuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dipahami dengan baik jenis-jenis sudut ya, ada banyak ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.